Oke, Sobat Strategi Channel, kembali lagi bersama saya Antonius Danar. Telah hadir depan saya kawan lama saya, sahabat saya, Bung Said Junaidi Rizaldi. Ya kan, dia adalah aktivis 98 dulu, ya kan. Sekarang mantan aktivis, ya kan. Karena saat ini sekarang posisinya salah satu pekerjaannya di lain banyak kegiatannya adalah komisaris di BUMN ya Bung Paci ya. Ya kan. Panggilan akrabnya kalau teman-teman 98 pasti kenal dia dengan panggilan Bung Paci, ya kan. Gimana? Apa kabar Bung? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Siap, ya kan? Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai Bung, ya kan. Artinya Bung Paci saat ini kan ya kalau aktivitas kan pasti standar lah ya. Ya sekarang mengabdi pada negara dengan tugas sebagai komisaris, ya kan. Kayaknya gitu kan ya. Ya kan, belum dikasih tugas yang lain ya kan, belum ya kan. Nah tapi artinya ini kita menarik, kita ingin membicara berapa isu mengenai, karena nggak akan lama lagi kita akan melakukan pemilu 2024. Sampai saat ini sudah muncul 3 kandidat lah ya kan. Kita walaupun kita belum tahu ya kan bisa dua kandidat atau 3 kandidat, tapi saat ini sudah muncul 3 kandidat. Namanya juga ada mengerucut, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, di sisi lain sudah ada 1 calon yang sudah menentukan cawapresnya, tapi ada 2 yang tidak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputar itulah, Bung, ya kan? Nah, artinya kira-kira gimana, Bung? Menurut Anda sebagai aktivis dan pejuang, ya kan? Saya sebut pejuang karena masih berjuang kita kan? Iya, masih tangan kiri. Masih tangan kiri kan? Tentang bagaimana sih kondisi pemilu 2024, ya kan? Karena kan kita tahu kalau pemilu 2019 itu kan isu politik identitas kan kencang sekali tuh. Apa kira-kira 2024 ini tetap ada atau gimana? Ya, pertama terima kasih Bung Anton. Oke. Saya lama dan terima kasih juga kepada Strategi Channel ya. Ya, kalau kita bicara tentang posisi Pilpres misalnya, pemilu 2004, 2019, 2014 ke belakang. Pertama kalau bicara politik itu tidak terlepas daripada strategi politik. Oke. Kita nggak usah bicara etika dulu nih. Yeah. Kita bicara strategi politik dulu. Strategi politik pertama, Machiavelli mengatakan rela kekuasaan dengan berbagai macam cara. Oke. Caranya bisa orang lihat politik identitas. Yeah. Tapi kita nggak usah bicara akibatnya dulu. Nah, bicara politik identitas, politik sektoral, golongan segala macamnya. Ini kan ramuan yang digunakan untuk memenangkan pertarungan itu. Oke. Nah persoalannya dengan ramuan itu membuat retak nggak? Oke. Sendi-sendi bernegara. Nah persoalan kita kan di situ sekarang. Nah karena retak bersendi kita dalam bernegara, nah itu tidak boleh kita lakukan. Tapi pasti muncul dong. Iya, kan ibaratnya nggak ada yang bisa kita tutup dengan sempurna. Tapi kita bisa mengurangi. Yeah. Timbulnya politik identitas itu kan ketika orang tidak sanggup lagi bertarung sama ide dan gagasan. Akhirnya dia tawarkan adalah pertarungan A dan B. Yeah. Misalnya, aku yakin A, kau yakin B. Aku suku C, kau suku D. Kan gitu. Cuma pertarungan itu dibuatnya. Dan itu sebenarnya dalam tatanan demokrasi kita jelek sekali gitu. Padahal harus kita akui Indonesia ini mempunyai demokrasi, kita lebih maju dari Amerika Serikat. Walaupun dikatakan asal demokrasi di sana. Amerika Serikat itu perempuan aja bisa memilih atau budak bisa memilih. Itu sudah awal-awal abad 20. Padahal mereka merdeka tahun 1700-an kan. Kita tidak. Reformasi terjadi 99 langsung pemilu, seluruh orang boleh ikut. Setara. Satu orang suaranya sama semua. Kita zaman demokrasi terpimpin habis 45, pemilu pertama tahun 55, semua orang bisa ikut setara. Nah, Indonesia sangat ajaib sebenarnya dalam soal demokrasi. Jadi kita lebih maju dalam soal demokrasi. Nah, tapi ternyata dalam pergolakan itu kan demokrasi itu kan tidak terlepas daripada anasir-anasir konspirasi internasional. Ada kontra intelijen dan segala macamnya lah gitu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Nah, isu itu kan pemanfaatannya aja. Kalau menurut pendapat saya, kita nggak perlu khawatir dengan politik identitas.
Nggak khawatir ya? Nggak khawatir. Karena kecerdasan masyarakat juga cerdas kok. Oke. Di mana misalnya kita nggak cerdas? Hari ini kalau kita lihat media sosial, kalau muncul isu agama, pasti ada yang counter di bawah. Iya, betul. Gitu. Ada yang bilang, ya maaf ya, ini keyakinan tertentu ya. Ya bukan agama saya juga. Bilang ya ini kita untuk jalan menuju surga. Gitu. Kan ada yang counter juga. Surga apaan kayak gitu. Bisa begitu. Gitu. Nah itu yang tidak boleh. Gitu. Nah yang menariknya kenapa bisa jadi jualan? Ya zaman dulu begitu jualannya. Dulu kan soski, ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya sama aja. Artinya dulu laku ya. Nah, kan? laku. Itu sekarang cebong kampret ya kan. Cebong kampret gitu. Jadi menurut pendapat saya itu nggak perlu kita takuti. Proses demokrasi harus kita jalani. Oke. Kalau kita memang teori-teori Glenn O'Donnell itu kan kita ini kan lagi transisi ini. Kita kan belum kelar. Nah transisi demokrasi kita haruskah menuju kehancuran atau menuju demokrasi yang lebih baik, substansi yang sebenarnya. Nah itu yang kita jalani hari ini. Nah 2024 saya pikir kita agak lebih dewasa nih. Pemainnya baru, sudah cerdas. Umumnya tokoh politik itu menuju 2024 cerdas lah. Siapa yang nggak cerdas? Pintar dalam kelasnya. Mau Ganjar Pranowo, mau siapa Ridwan Kamil, Erick Thohir, atau siapa namanya Caimin, atau kita bicara Anies Baswedan. Ini kan orang-orang cerdas semua. Nah tinggal mereka lagi memberitahu pendukungnya hal itu ya tidak boleh terjadi. Padahal mereka melakukan itu. Tapi kan pendukungnya kan yang mania-mania ini kan yang itu kan nggak peduli. Kadang-kadang di atas nggak ada masalah kan. Di bawah gontok-gontokan. Jadi kita nggak bisa salahkan salah satu pihak juga kan. Saya rasa itu. Jadi untuk politik identitas kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Identitas itu perlu untuk kita mengidentifikasi siapa lawan, siapa kawan. Siapa yang mengganggu NKRI juga. Kita kan perlu identifikasi seperti itu. Karena kita nggak bisa lepas dalam kehidupan kita itu politik itu. Saya rasa itu, Bung. Nah ini menarik nih, Bung. Aku mau nyinggung dikit. Mudah-mudahan mau dijawab ya. Ya kita kan dulu sama-sama di 98. Di 98 itu kan artinya banyak korban, teman-teman jadi korban. Kita jadi korban bersama, banyak korban yang akan muncul waktu itu. Nah, salah satu ada jenderal yang dipecat, ya kan? Ada jenderal yang dipecat waktu 98. Nah, sekarang ini mencalonkan diri. Saya nggak usah sebut nama lah, pasti orang juga udah tahu lah ya. Kan? Betul. Nah, pandangan Bung Paci tentang jenderal itu gimana? Pertama, ini kenapa Bung Anton kita bicara tanggung jawab sejarah. Nah itu, ya kan. Nah, kita ini kan punya obligasi moral yang harus kita bayar sampai hal itu sesuai dengan yang kita mau. Yang kita mau ya, benar orang mau. Nah, memang ada persoalan pelik sebenarnya. Isunya kan jadi gorengan. Bahkan Megawati pernah berpasangan sama Prabowo. Bahkan kasus 27 Juli pun nggak tuntas tahun 96. Bicara 98 malah. Nah sebenarnya kalau menurut saya ini harus dituntaskan. Sama Jokowi kan udah bilang ada ini pelanggaran HAM berat dari kasus tahun 65. Nah dituntaskan aja. Ada rekonsiliasi atau tidak? Penuntasan bagaimana? Oh 98 kita ngotot harus ketahuan ya siapa bertanggung jawab. Persoalan di pengadilan memutuskan tidak ada yang bersalah atau rekonsiliasi soal lain. Tapi ini barang masuk ke pengadilan. Kan ini orang hindari sebenarnya. Artinya rekonsiliasi harus jadi ya? Jadi, tapi kan harus melalui jalur pengadilan. Kenapa orang ya mungkin orang malu atau apa gitu kan. Tapi kan sebagai aktivis 98 ini kan tanggung jawab kita. Nah saya nggak suka ada semua, udah itu masa lalu loh. Kita jadi hari ini, itu gara-gara masa lalu ya kan? Kita nggak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Sama nih maaf ya, saya jadi komisaris. Orang bilang, lu jadi komisaris karena dukung Jokowi loh. Kita juga dites bos jadi komisaris. Nah itu, ada fit and proper ya itu kan? Masalahnya kita di 98 itu orang selalu meremehkan kita. Dianggap kita cuma aktivis doang. Padahal kita ini sarjana, bro. Bertahun-tahun musim skripsi, sidang juga. Dan kampus itu juga nggak kaleng-kaleng. Dan kalau aktivis sarjana lumayan lama ya. Nah, itu aja kelemahannya. Dan maksud gue kadang orang menilai, wah lu dianggap aktivis, pendidikannya pasti nggak bagus, pasti identiknya kemudian susah atau segala macam. Sehingga kita kan nggak berkembang sebenarnya. Nah, jadi pertanggungjawaban ini penting untuk menaikkan nilai kita juga. Dan orang pasti bertanya, loh kenapa sih tiap pemilu tak bahas 98. Kalau nggak ada 98,
Nah, karena dia berani ngomong selantang itu. Nggak ada demokrasi. Ya kan bebas. Orang sekarang kita pemilu bawa buku ya. Tan Malaka aja. Oh. Intel Kodim udah nunggu di luar, ngilang kita. Hari ini orang bicara lantang karena nggak pernah mengalami itu. Udah pengalaman zaman Soeharto, bohong berani ngomong. Taruhan sama telinga gua 2 biji. Enakan zaman Soeharto tambah ada meme kayak gitu kan. Karena itu kan nggak ngalamin ya. Nggak ngalamin. Kemudian mereka menganggap itu zaman terbaik. Tiap zaman memang ada masa baiknya, ada masa. Tapi pengalaman zaman Soeharto memang pahit, harus kita akui. Dan kita ulangi lagi ya, kita bukan berarti capres yang tertentu tadi bagi kita harus dihilangkan daripada pencapaian, nggak ada masalah. Tapi ente selesaikan dulu dong. Oke, artinya kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah, selesaikan. Kan? Oke, sekarang banyak anggaplah kawan-kawan 98 yang kita kenal, sahabat kita gabung ke sana. Lu ngomong ke dalam, selesaikan. Pak, selesaikan begini Pak. Itu tugas mereka yang di dalam. Tugas mereka. Apakah, gua nggak tahu polanya, kan konsultasi begitu. Apakah memanggil semua atau dibikin sidang apa sistem hukum ad hoc atau apa? Tapi ada jalan yang kita tempuh. Nah kalau jalan yang kita tempuh gimana ceritanya? Nah maksud gua itu ini bukan masalah isu digoreng tiap pemilu. Ini hanya tugas sejarah kita aja. Berbeda kalau pengalaman sejarah kita berbeda. Ya kan gitu kira-kira. Kan 98 tuh nggak ada yang paling heroik. Bukan berarti Forkot lebih heroik dari FKCMJ, FKCMJ lebih heroik dari Forkot, enggak juga. Semua mengalami dengan proses yang sama, kan tinggal lapangan yang berbeda. Digebukin di Senayan, ada digebukin depan Mustopo, ada gebukin depan Tamrin, misalnya begitu gitu. Tapi kan intinya kita kan punya naluri yang sama, ide yang sama. Nah ini harus diselesaikan. Nah, lihat kemarin pas Budiman bergabung, kan jadi masalah semua. Kenapa? Karena nggak diselesaikan. Gitu. Dan akhirnya isu itu dipakai lagi gitu. Masalahnya memang kita mau melupakan masa lalu untuk melihat masa depan. Tapi kita berkonsentrasi ke masa lalu kita nggak mau. Sederhana masalah HAM tadi ya. Kedua, misalnya masalah identitas. Maaf nih, asal model Ahok maju, Al-Maidah ayat 3 keluar. Lu nggak mau rekonsiliasi di situ juga. Rekonsiliasi juga dong di situ. Maksudnya itu nggak lu mainkan lagi gitu. Karena penafsiran bisa berbeda. Kan harus begitu caranya gitu. Bukan berarti kita menafsirkan salah sesuatu itu kayak kita makan nasi, selera. Nasi Padang, nasi Tegal, nasi Kuningan, Sunda. Ya nggak bisa dong. Harus ada parameter kita sepakati bersama seperti apa. Dan hari ini kita melihatkan penyebaran aktif 98 ada di semua calon. Ya maaf ya kalau 3 calon sekali kita lihat ada Anies Baswedan dan the gengnya, Prabowo the gengnya, atau Ganjar sama the geng, pasti ada 98. Nah, tapi kan ini harus menyelesaikan persoalan di dalamnya. Dan saya tegaskan nih di depan publik, kan 08 ini bukan tidak kita berkomunikasi, kita berkomunikasi. Karena kita menentukan arah jalan kita juga, gitu. Karena kalau kita nanti dibilang sombong ya sombong, tapi kan memang yang mau terjadi kan memang masa kita. Lu mau bilang kayak zaman lu pernah bentrok sama tentara tahun 70-80, tapi intinya Enokan Soeharto zaman gua, kan gitu intinya. Dan ini dan kita kan nggak pernah diberi kesempatan untuk itu. Saya juga jujur kalau bicara kecewa sama Jokowi. Kenapa kecewa? Porsi 98 kan tidak sepenuhnya diberikan pada kita juga. Ya itulah salahnya Bung Paci bukan jadi anaknya presiden atau anaknya menteri. Karena kalau kita mau jujur ya kita kulik ya. Ya maafin ya kalau kita mau klarifikasi di sini nih, si A ngaku 98. Loh waktu 98 Nurukan Soeharto pas Habibie dia punya Habibie kok ada. Ada ya. Iya kan? Nah waktu Nurus 98 kita sebut orangnya lah ya. Nurus 98 ya untuk masa 98 iya. Tapi lu bukan lu kayak kita yang ikut rapat sampai subuh sampai malam. Kita training ke Cilember misalnya, upgrading di mana. Nah lu kan cuma waktu itu kerja ya lu ikut bantu kita demo. Kalau gua haus lu tukang beli aqua ya banyak begitu. Nah maksud gua tuh adalah ini jeli di sini harus kita lihat begitu. Nah kadang-kadang kita kan 98 ini dianggap remeh di situ. Padahal kekuatan kita besar. Dan hari ini kan setiap mau pilpres semua apa kita melihat persoalan ini menjadi persoalan kita bersama. Dan itu membuat saya pikir belum ada betul-betul porsi 98 diberikan pada sesungguhnya. Kita kan mau menguji diri kita juga, Bung Anton. Betul. Bersama Bung Anton. 98 itu berjuang dengan kemampuan skill sekarang. Secara penulis ada segala macam. Tapi kan Bung harus nguji, bisa nggak lu jadi menteri? Kan nguji diri lu nih. Sebagai 98, 98 malah ide pemimpin, bukan cerita doang. Kita bisa memimpin ribuan orang. Atau pemimpinnya nggak pernah memberi kesempatan. Nah itu persoalan.
Kita Ya, nggak pernah berarti kan diberi kita kesempatan. belajar dari Ya. 66 ya. Betul. Teman-teman aktivis 66 berjuang di Diberi kesempatan. lapangan. Soeharto akhirnya diktator, tapi dia memberi kesempatan. Kita nggak diberi kesempatan. Oke. Gue berani jamin itu kita nggak diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan pasti kita bisa Kita diberi buktikan, kesempatan kan? paling Ya. komisaris, fair aja. Yang gue kenal ya. Iya. Ada wamen menteri aku 98, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah rapat sama mereka. Gue bilang ya rapat sama gue aja. Tapi Jangan tersinggung. beliin aku kali ya. Jangan tersinggung. Yang aku misalnya ini gue 98 jadi wamen di DPR RI, ada yang gue kenal, ada juga gue nggak kenal gitu. Ada 97 itu utusan golongan. Nah sekarang ini aku 98 juga. Nah gue pernah rapat sama dia. Ini pernah rapat sama gue paling buat jadi komisaris. Iya. Paling mentok DPR RI lah. Iya, betul. Paling hebat ada wali kota. Ada di Jayapura atau ada bupati segala. Ya kita kenal lah, kita tahu. Nah itu menurut gua yang di persoalan kita hari ini, bahkan kursi menterinya kita susah dapat. Kabinet menguji kita itu. Kita ini kan ujian kita di situ. Staf susahnya belum ya? karena gini, menarik kan gini. Ya, bukannya kita menafikan teman-teman yang lain ya. Tahu-tahu ada anak muda, terus dianggap perwakilan milenial, diangkat jadi staf sus, ya kan? Ya memang kalau kita dibilang muda, kita masih muda ya. Ya kan, nanti kalau kita bicara tentang parameter muda kan sampai 60 tahun ke bawah kan muda. Tapi kita tidak dianggap sebagai bagian anak muda, ya kan? Tapi kan gini, proses sejarah kita, proses pembelajaran kita kan ada karena tertempa ya. Karena gini, saya pernah cerita ke salah satu penasehat ya. Penasehat dari Capres ini kan. Oh dulu kita belajar tuh begini, bedah buku, belajar, diskusi gini-gini. Masa segitunya mas? Itu yang jadi heran mereka. Tapi mereka lah yang saat ini menempel. Nah ini yang menarik kenapa? Karena kalau kita tarik isu terkini ini kan misalnya gini. Ada gara-gara anak dapat privilege, ya kan? Dia baru masuk partai 2 hari, diangkat jadi ketua umum. Nah, artinya ya secara kita senang, anak muda diberi kesempatan. Tetapi kan juga ada pembelajaran politik, Bu. Bung Paci itu ngeliatnya gimana, Bu? Yang kasus kayak gini, Bu? Ya sebenarnya kan persoalan kita pertama kesempatan. Oke. Yang kedua ruang-ruang itu kita nggak dikasih. Gue pribadi pernah dengar. Gue pribadi itu ya masuk dalam daftar untuk masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Dicoret nama teman lah yang lain. Dan alasan bahwa nanti bawa gerbong banyak kesikat orang. Karena berpikir kita sudah dianggap kiri duluan gitu. Kan itu persoalannya. Padahal kita kan nggak gitu-gitu amat juga kan. Dan sudah itu kalau bicara tadi orang dapat kesempatan, ya anggaplah bukan hanya kita ngomong ya bukan anak presiden, ada anak ketua DPR, anak politisi bisa jadi bupati, jadi anggota DPR. Mereka kan lahir juga nggak diminta. Tapi mereka kenapa punya kesempatan? Karena ruangnya dikasih. Nah kita kan nggak dapat ruang itu. Kemudian juga kita membentuk ruang itu juga kan kita di barrier. Sehingga kita nggak bisa masuk ke ruang itu. Ini pendobrak nih, kalau dia masuk bahaya. Itu persoalannya, kita nggak dikasih masuk. Saya juga beberapa kali saya juga sering juga ketemu beberapa yang dalam lingkaran kekuasaan. Saya pernah bicara itu. Cuma senyum aja. Yang orang bisa bilang ngambil keputusan segala macamnya. Saya ketemu kok. Kenapa kita nggak diberi kesempatan? Ya kan? Memimpin gitu. Karena ini kan ujian kita juga gitu. Dan terima kasih lu juga gitu. Ya kan? Makanya gue tuh paling sedih orang bilang, wah 98 udah berkuasa, lupa. Pertanyaan siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa? Lu kecuali ada 98 jadi menteri, kemudian dia tidak anggaplah nggak usah bicara masyarakat. Anggaplah nggak usah. Dia nggak menjalankan tugas dengan benar, baru lu bilang itu nggak benar. Nah siapa? Kan nggak ada. Yang gua kenal ya. Jadi presiden misalnya. Belum ada, nggak ada. Kita nggak ada kesempatan. Dubes kah? Padahal waktu kita mendengar rembuk nasional aktivis 98 itu 2018 ya, bahkan dan kita ada acara di Said dan Jokowi datang halal bihalal. Jokowi pada udah menjanjikan kita itu aktivis 98 posisinya. Yang sama dia realisasikan nggak ada juga. Ya kan gitu kira-kira. Dan memang jadi abu-abu bahkan jadi blank langsung. Nah, berapa kali reshuffle juga 98 punya harapan. Gitu. Ada WA saya segala macamnya. Ya 98 banyak faksi iya, tapi kan dalam persoalan kita enggak loh. Lihat deh, 98 nggak pernah kan menghajar di media sama kita. Kita sudah ada etika tidak tertulis seperti itu. Fatsun politik Fatsun ya. kita ada, karena kita kan bisa saling kontak.
Dan kita tidak diberi kesempatan ruang-ruang itu, kenapa? Dibilang skill tadi loh. Lu kalau skill kita juga bukan urusan ya. Bukan urusan kampus kalian. Orang S2 kita S2 juga kan gitu. Orang master kita master juga. Yang dokter ada juga gitu. Yang jago ham ada juga. Ya kita kan banyak punya stok ya. Bicara orang lapangan real lah. Banyak kita punya stok kok. Ada A, B, Z dan segala macamnya. Banyak kita punya stok. Tapi kita nggak pernah diberi kesempatan. Kenapa? Apakah pertama setiap pemerintahan itu punya doktrin 98 yang diberi kesempatan? Pasca reformasi kita nggak tahu. Dari zaman Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Kedua, akhirnya kita melihat porsi kita cuma jadi itu aja, komisaris, direksi pun jarang komisaris lah, ya kan? Staf khusus. Gitu. Yang menariknya lagi, kalau nggak komisaris di pemerintahannya 10 tahun, ganti presiden, dihajar presiden. Dia dulu komisaris padahal udah berkuasa, dihajar lagi. Jadi cuma mengajarkan pada masyarakat, cuma membenci ya. Ada yang ini dulu pejabat di Kementerian BUMN, gue nggak usah sebutin namanya. Jabatan komisaris sebut titik. Sekarang paling getol ngantem pemerintahan misalnya. Karena dia lupa zaman dia berkuasa, lu nggak rakus apa? Jabatan sebelum komisaris, pejabat lagi kementerian misalnya. Nah ini kan nggak mendidik akhirnya. Nih akhirnya masyarakat kan selalu mempunyai pelajaran bahwasanya pemerintah jadi jelek. Jokowi ini sebenarnya terlebih ada kurangnya dan segala menjadi kata sempurna minimal. Ini terbaik di antara kita punya. Bicara tadi tentang anaknya, anggaplah 2 hari ini bisa dia ketum PSI. Bagi gua juga karena dia tidak minta lahir dari anak Jokowi, keistimewaan itu dia ada. Sama kita bicara dalam sejarah-sejarah. Nabi Muhammad jadi nabi itu coba keturunan sembarangan. Bapaknya Abdullah, bapaknya Abdul Muthalib, ya kan? Kemudian bapaknya lagi Kusai, Kuras, Kilab segala macamnya, sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Jelas turunannya tuh, ya sama aja gini, dia anak Jokowi wajar. Dia persoalannya, gimana dong? Kita nggak tahu perkembangan politik dia ya. Karena politik itu kan tidak seperti kita tahu apa yang dia belajar. Dia belajar cepat atau belajar lambat gitu. Karena jangan sampai nanti akhirnya jadi cengeng di ujungnya. Dikit-dikit ngadu ke bapak. Ya kan? Dia karena hati orang ngadu ke bapak. Ya repot gitu. Lu gak bisa tanganin sendiri karena tadi gak matang. Padahal kalau bicara anak muda yang matang, ini maaf ya terlepas ID itu PKI ya. ID itu di ketua PKI itu umur 27 tahun 6 bulan. Jadi ketua umum PKI. Tahun 55 umur 32 tahun PKI nomor 4 terbesar di Indonesia. Nah, ini contoh sekedar pencapaian aja kan. Mampu gak dia segitu gitu. Kan jangan sama cuma jadi alat. Itu yang orang ketakuti gitu. Kok jadi alat kan kasihan ya anak. Kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan. Kalau dia bisa nemukan jati dirinya mah enak. Soekarno jadi ketua PNI umur masih muda. Masih muda. Tan Malaka masih umur 23 tahun. Sudah memimpin perjuangan dari Bayah Banten. Ini kan mereka teruji dengan gitu semua. Banyak anak-anak muda yang luar biasa pada zaman dulu lah. Bayangin aja. Pada usia muda mereka bisa bikin buku-buku yang berbobot kan. Kita aja belum sampai ke situ kan. Nah, tapi kenapa orang melihat sekarang ketidakmampuan? Karena tadi yang Bung bilang tadi bacaannya. Ya kan? Ya sekarang mungkin dibaca Conan. Kita dulu bacanya Madilog. Kan beda lagi. Kan itu persoalan juga kan jadinya gitu. Nah ditambah lagi. Maaf ya. Dunia politik kita diblok. Stasiun televisinya ini narasumbernya pasti itu aja. Akhirnya pemikiran disampaikan itu aja kan. Kita hebat lihat kehebatan. Wah, ini hebat ngomong. Tapi kalau strategi channel macam-macam Bu. Macam-macam. Nah, itu contoh yang lain. Nah itu masalahnya yang menjadi akhirnya pemikiran masyarakat dia terkotak kan. Yang menonton stasiun ini ya. Pasti itu narasumbernya. Nggak jauh tuh. 98 juga pasti itu juga. Jadi itu aja. Coba dong yang lain dengan ramuan yang berbeda. Kita kalau jadi menteri masih bisa melakukan lah. Kami orang Riau aja lah. Orang Melayu apa yang kasih kesempatan? Nggak ada juga. Kurang apa? Jadi porsi itu yang tidak ada. Kalau bicara karir kita di organisasi partai politik, waduh, semua jabatan itu sudah pernah. Bentrok dalam pemilihan jabatan sudah pernah juga. Sudah kita lalui semua itu. Tapi tadi kita nggak. Dan saya terus yang gue maksudnya yang gue gemborkan adalah dalam hal ini
kesempatan. Tapi kalau orang bilang kita narsis ya terserah. Ini kita punya obligasi moral kok. Ya. Terhadap sejarah itu. Akhirnya bukan jadi barang yang ini ya. Akhirnya kita harus merebut kesempatan itu, ya kan. Walaupun wah ini banget, nafsu banget. Loh kalau nggak dikasih, ya kan? Dikasih. Kita harus rebut. Ya harus rebut. Karena nggak ada kekuasaan dikasih nggak ada. Nah, ini gratis lah ya. Itu paling gampang gini lah. Lihat, ada pengamat ngomong kelihatannya jago gitu. Bisa nganu orang sini, bisa nganu orang sini. Coba diadu sama kita sesekali. Kan gitu kasarnya. Ya kan? Kita memang nggak jago dalam pikiran, dalam praktek. Lu bicara partai politik, lu cuma pengamat, pernah nggak jadi caleg? Pernah nggak ketemu masyarakat, tatap muka, kemudian ngobrol, meyakinkan dia milik kita. Kalau nggak pernah ngalamin, jangan bicara tentang bagaimana aktivitas partai politik. Terus ya ini juga lah, misalnya kalau bicara pemilu 2024, ya sebutlah direktur tim pemenangan atau ketua tim pemenangan. Kalau yang punya duit, Bung. Karena dianggap bisa mengorbankan duitnya. Yang duitnya pas-pasan, duitnya nggak ada. Nanti mengembali pas menang. Kan repot jadinya. Iya. Mengembali pas menang. Itu repotnya. Karena kita harus akui juga. Bung Anton kan ada dalam teori demokrasi itu. Pertumbuhan demokrasi itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kata Bottomore. Jadi demokrasi didik sama kapital itu ya. Memang ya karena dia dari dunia barat kan. Kan beda. Dia bukan lahir dari monarki. Dia memang demokrasi dibentuk gitu itu. Ya kan monarki kita lebih kapital. Jadi misalnya maaf nih. Ada orang bilang wah dia serangan subuh segala macamnya. Isu nggak enak, tapi tetap masyarakat tetap nunggu siap subuh. Tetap itu menang lagi. Yang salah siapa? Bahkan kadang-kadang orang bikin janji. Misalnya dia ngasih ini. Anggapnya dia ngasih tiang listrik, tanam. Janji sama RT RW-nya. Ada 100 suara. Janji 50 suara. Pada hari milih 2 suara. Akhirnya tiang listrik cabut lagi. Yang salah kan memang pemilihnya nggak konsisten. Kan ini kan tercipta konsistensi. Ini kan nggak tercipta gitu. Akhirnya terjadi hari ini demokrasi kita kan agak barbar juga di lapangan. Kita agak barbar di lapangan. Apalagi kalau satu partai satu dapil, barbar juga sebenarnya. Sikut-sikutan itu terjadi. Nah akhirnya kan juga gini. Kita akhirnya kayak kemarin ada usulan tentang pemilu tertutup. Itu kan menarik sebetulnya kan, Bung. Kenapa? Memberi kesempatan buat kader-kader, ya kan? Partai akan menelurkan kader kan. Sekarang kan terbuka ini kan, ya mohon maaf, ya kan. Kalau nggak punya 2M, 3M, jangan nyalon di pusat, ya kan. Kalau nggak punya 500 juta, jangan nyalon DPR tingkat 1. Akhirnya muncul stigma-stigma kayak gitu, Bung. Karena tertutup karena kan kewenangan ketua umum. Kalau terbuka kan, ya maaf kita lihat akhirnya kan DPR ini cuma ajang orang pamer-pamer kemewahan kan. Yang punya otak cuma berapa orang lah. Kita paham lah di dalam. Karena terjadi itu, karena demokrasi dikapitalisasi tadi. Karena ada kapitalisasi yang muncul uang. Institusi demokrasi kok jadi beku kan, karena dia nggak bisa berekspresi lebih dalam. Tapi sebenarnya pelajaran kita ambil hari ini nggak terlepas dari sejarah masa lalu kita. Kita kan keraton nih, kratonik, bangsa jadi negara. Nah sejarah kan membentuk mental kita. Orang dulu menjadi prajurit Majapahit, prajurit Bayangkara, kan nyogok juga pakai kelapa, pakai padi. Berbeda sekarang. Jadi ini nggak lepas daripada persoalan sejarah kita itu juga hari ini. Gitu. Nah, kedepannya yang enak kita imbau proses 2024 ini. Kita bilang pilih pemimpin yang menurut kalian benar dan mau bangsa ini maju, itu udah biasa. Gampang. Pilihlah pemimpin yang benar-benar yang kalian sudah ketemu atau kalian lihat dari wajah dia. Benar-benar dia berambisinya untuk rakyat. Dari 3 itu kan bisa dipilih siapa aja. Benar-benar tidak ada keyasannya. Yang terpengaruh kepada berita-berita buzzer segala macam yang memang kita ilhami, kita lihat memang itu. Inilah dia. Yang terjebak pada partai politik. Partai itu hanya perahu. Ini sebelum kita orang bilang ada petugas partai segala macamnya. Pertanyaan benar. Pertanyaan emang ada anggota DPR berani melawan ketua umum partai? Nggak ada. Kenapa? Kalau berani, kalau mau kita DPR kita berkualitas, DPD berkualitas, hapus tentang aturan PAW. Asal itu dihapus, pasti berkualitas politik kita. Orang nggak takut. Sama orang demo cipta kerja, demo apa, percuma lu demo DPR, lu demo rumah ketua umum partai sebenarnya. Di mana rumah ketua umum partai ini? Demo rumahnya tuh. Gitu. Karena kunci di situ. Posisinya di partai kan. Tapi kalau tidak ada PAW, DPR pasti berani keputusan. Karena mereka nggak akan dipecat. Dipecat tuh Bung,
fasilitas kita yang berkurang. Dalam itu sakitnya. Iya. Belum balik. Wah, gua udah keluar sekian, tapi dipecat kan. Ada gua ngikut aja dah ya kan. Jadi Piawi berarti nggak dihapusin. Kalau Piawi dihapusin, gua jamin kualitas demokrasi kita, kualitas politik kita pasti naik. Tapi Piawi dihapusin. Emang siapa bikin Piawi pertama kali? Iya. Kan sekarang yang teriak-teriak juga tuh di partai itu. Itu nggak disebut nama lah. Dia pertama Piawi. Kan Piawi orang partai dia dulu pertama kali. Iya. Nah Bung, ini pertanyaan terakhir nih Bung. Artinya menarik diskusi kita, nanti pasti ada lanjutannya. Ya artinya Bung Paci, ya kita tahu dulu Ketua Rembuk Nasional Aktivis 98, artinya gerakan Aktivis 98 yang mendukung Jokowi. Nah Jokowi ini telah mau lengser. Nah kira-kira enaknya, silahkan Bung, ya kan? Kita santai aja. Walaupun kita tadi serius mulu kayak gitu. Kira-kira ya kan? Jokowi itu harus gimana sih Bung? Apakah mendukung salah satu calon atau netral saja atau jadi pandito ratu ya kan? Siapapun ini dia menjadi bapak bangsa harus gimana sih Bung? Ya kalau kan? saran saya Jokowi harus mendukung salah satu. Harus mendukung salah satu. Harus. Politik itu kan keperpihakan. Oke. Ngapain netral? Netral itu emang kita tentara. Gitu kan. Kalau Jokowi tidak melakukan pilihan politiknya, dia akan diselesaikan pada pemimpin berikutnya. Oke. Kan gitu. Jadi harus tentukan pilihan dia. Kan dia punya hak politik. Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan kekuasaan dia miliki Memaksa itu orang, ya. memaksa orang. Kok dia makan pilih politik? Gua pilih A, ya sah saja kok dia ngomong gitu. Persoalan orang mau ikut dia kan soal orang lagi. Ya sama aja orang bilang politik dinasti. Ya kita nggak contoh Gibran lah misalnya. Gibran tuh kalau melewati prosesnya penunjukan baru bermasalah. Dia pemilihan kok. Pemilihan ya. Terus sekarang kita lihat ada cerita pengumpulan KTP segala macamnya, ya kan? Emang jadi calon anggota DPD RI daftar ke KPU nggak ngumpul KTP? Iya. Emang dapatin KTP-nya tulus ikhlas? Iya. Kita fair deh, investigasi kalau perlu. Nah kita ini kan orang partai politik. Tahu lah prosesnya lah. Tahu lah prosesnya. Jadi jangan sampai kita mengabai itu. Ini kan ini budaya yang ada di kita. Memang harus kita kurangin. Tapi kan lu jangan sampai menyikat seseorang dengan isu yang basi menurut gua. Iya. Kan isunya dinasti segala macam. Dia dipilih kok. Artinya Jokowi harus berpihak. Berpihak. Kalau itu harus berpihak Jokowi. Dia harus memilih. Kenapa? Itulah menentukan siapa pelanjut dia. Kalau Jokowi main dua kaki gimana Bu? Kan kadang-kadang kan ada cara berpikir ini kan adalah dia punya orang banyak. Oke. Seperti kita lah. Gua dulu di kampus, kalau ada pilihan ketua senat itu kan beberapa ada orang kita tuh. Ada 5 calon 2 orang kita. Itu kan dalam menunjukkan kalau ini kalah ini menang kan masih orang kita. Iya. Masih kita bisa jadi diskusi, masih kita berdialog gitu. Itu mungkin kalau Sandiaga itu mau Jokowi lakukan. Oke. Tapi kalau seandainya tiga-tiganya itu semua orang Jokowi kita nggak tahu. Iya. Emang nggak pernah Anies Baswedan ketemu Jokowi? Iya. Apalagi Ganjar, apalagi Prabowo. Emang Caimin nggak pernah ketemu Jokowi? Kan semuanya pernah ketemu Jokowi. Surya Paloh pernah ketemu Jokowi. Sebenci Amin Rais, Istana Negara datang juga. Iya. Jangan-jangan all Jokowi choice gitu kan? Iya, jadi jangan sampai menunjukkan drama-dramaturgi di masyarakat kayak kita nggak tahu dalamnya gitu. Iya, oke. Emang ketik dulu Pak Hari ke Jokowi, Pak Hari diundang ke temu Jokowi datang juga. Jadi sebenarnya dialog-dialog elit itu terjadi. Jangan sampai kita masyarakat terjebak pada fragmentasi elit itu. Emang seru Tigorong dia ketemu Gibran juga. Kalau Gibran membenci ngapain ketemu? Orang menghina bokap gue mulu kan enggak gitu. Tapi kan intinya kan dia bilang gue kritik ya dengan bahasa-bahasa dia. Dia maksud gue ya benar Anek yang ada gium tidak ada musuh yang abadi itu. Oke. Pada dasarnya kepentingan lah yang abadi. Oke, pertanyaan terakhir nih Bung. Udah menentukan pilihan lo buat capres? Kita tergantung Anton aja lah. Oke, Bung Paci, terima kasih waktunya ya kan. Ya, waktunya sudah, kalau lama-lama nanti kita orang capek dengerin kita kan ya kan. Kita dongeng terus. Kita dongeng terus ini kan. Dongeng ini. Padahal kita berjam-jam diskusi sering ya kan. Oke, itu terima kasih Bung Paci waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa podcast berikutnya ya kan dengan tema dan isu yang berbeda. Salam peradaban, merdeka. Merdeka, menuju yang lebih baik lah. Menuju yang baik. Oke, makasih Bung Paci. Terima kasih banyak. Thank you. Sip.